Selamat pagi anak-anak TK Bina Kasih yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sudah mandi belum? Oh sudah, pantesan. Di sini wangi sekali. Wow. Anak-anak masih ingat tidak ini siapa? Hah? Bude Cemplon. Aduh, bukan dong. Bude Cemplok. Aduh, salah lagi. Ayo ingat-ingat lagi. Sedih loh nanti Bude kalau kalian lupa. Iya, ini Bude Kasih anak-anak. Bude Kasih ingin menceritakan kepada kalian satu cerita lagi. Judulnya Ande-ande lumut. Anak-anak pernah dengar belum ceritanya? Oh belum. Ayo sekarang dengarkan cerita Bude Kasih ya anak-anak. Duduk yang baik dulu. Yuk mulai. Sudah siap mendengarkan Bude Kasih? Jangan ngantuk loh. Ayo kita mulai. Dahulu kala anak-anak, di Jawa Timur sana ada dua kerajaan besar. Namanya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Prabu Jayanegara. Sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Prabu Jayakrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan dan menghindari peperangan, maka Pangeran Panji Asmorobangun, putra dari Raja Jenggala, dan Dewi Skartaji, putri dari Raja Kediri, dinikahkan, dijadikan sebagai suami istri, supaya kerajaan itu menjadi lebih kuat anak-anak. Walah, tetapi anak-anak, pada suatu hari Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Maka terjadi pertempuran atau perang anak-anak. Perang itu berlangsung sangat mengerikan pokoknya. Situasi menjadi sangat kacau sekali. Dewi Skartaji sangat ketakutan loh anak-anak. Dewi Skartaji bingung karena nampaknya kok Jenggala akan kalah. Dewi Skartaji ketakutan dan lari sejauh-jauhnya dari kerajaan Jenggala, meninggalkan suaminya. Dewi Skartaji tiba di sebuah desa dan bertemu seorang simbok-simbok. Dewi Skartaji kemudian diangkat anak oleh simbok dan diberi nama Kleting Kuning. Diberi nama seperti itu supaya sama dengan kakak-kakak angkatnya. Simbok sudah memiliki dua anak perempuan, namanya Kleting Abang dan Kleting Biru. Sekarang Simbok memiliki 3 anak gadis di dalam rumah. Kleting Kuning pun menjadi anaknya Simbok, maka tinggal di rumahnya Simbok. Tetapi anak-anak, kasihan Kleting Kuning. Di rumah itu Kleting Kuning tidak diperlakukan dengan baik loh anak-anak. Setiap hari Kleting Kuning disuruh membersihkan rumah, memasak, mencuci baju,
baju, cuci piring. Wah, semua pekerjaan rumah yang mengerjakan Kleting Kuning. Bagaimana dengan Kleting Abang dan Kleting Biru? Mereka kerjanya cuma dandan terus. Dan duduk-duduk bermalas-malasan, enak-enakan pokoknya. Sedangkan Kleting Kuning kerja terus, sampai kadang-kadang gak sempat mandi. Sementara itu anak-anak, ternyata Panji Asmoro Bangun berhasil mengalahkan musuh. Umur. Hore, tepuk tangan dulu dong anak-anak. Kerajaan Jenggala menang. Panji Asmoro Bangun dan rakyatnya sudah tenang. Kerajaan Jenggala kembali aman tentram. Tetapi Panji Asmoro Bangun terus teringat akan Dewi Skartaji istrinya. Akhirnya dia bertekad di dalam hati untuk bisa menemukan istrinya kembali. Panji Asmoro Bangun meminta para pengawal untuk mencari ke seluruh pelosok-pelosok desa supaya istrinya bisa ditemukan. Nah, anak-anak, pada suatu hari ada seorang prajurit yang melaporkan. Prajurit apa pengawal ya tadi ya? Pengawal, ding. Maaf, Bude kasih lupa. Ada pengawal yang melaporkan anak-anak kalau dia menemukan seorang anak perempuan, seorang gadis yang mirip sekali dengan Dewi Skartaji, tinggal di sebuah desa. Kemudian Panji Asmoro Bangun pergi ke desa di dekat desa tempat seorang gadis yang diduga Dewi Skartaji tadi. Panji Asmoro Bangun juga menyamar sebagai seorang pemuda desa, menjadi anaknya Mbok Rondo Dadapan. Dadapan itu nama desanya anak-anak. Tempatnya persis di depan desa, berseberangan gitu loh dengan desa tempat Kleting Kuning tinggal. Kemudian Ande-Ande Lumut mengumumkan bahwa ia sedang mencari jodoh. Wah, gadis-gadis senang sekali karena Ande-Ande Lumut ini ganteng. Maka banyak gadis yang ingin melamar, termasuk Kleting Biru dan Kleting Abang. Segera mereka pergi ke rumah Mbok Rondo Dadapan untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tetapi mereka melarang Kleting Kuning untuk ikut. Kleting Kuning diminta untuk mencuci di sungai, tidak boleh ikut melamar Ande-Ande Lumut. Tetapi dalam perjalanan menuju ke sungai, di tengah jalan ada seekor burung bangau memanggil Kleting Kuning dan mengajaknya berbicara. Kleting Kuning, gitu ya. Bude kasih gak bisa niruin suara bangau. Gini, Kleting Kuning, kamu cepat aja ke desa Dadapan. Kamu pengen kan ketemu suamimu, Panji Asmoro Bangun? Ayo, sekarang kamu harus segera ke sana,
melamar Ande-Ande Lumut, karena itu satu-satunya jalan supaya kamu bisa bertemu lagi dengan suamimu. Tapi ini jangan lupa, aku akan memberimu cambuk. Disimpan ya, karena nanti akan berguna untukmu. Keleting kuning akhirnya menurut, dan dia setelah mengucapkan terima kasih kepada Bangau, segera pergi menuju desa Dadapan. Nah, bagaimana dengan Simbok dan Kleting Abang serta Kleting Biru? Mereka sudah tiba di pinggir sungai, sedang bingung, mikir gimana caranya menyeberang, karena desa Dadapan itu ada di seberang sungai. Padahal sungainya dalam dan arusnya deras, ndak ada kapal loh. Saat berpikir-pikir, tiba-tiba datang seekor yuyu. Yuyu itu mirip kepiting, namanya Yuyu Kangkang. Nah, anak-anak, Yuyu Kangkang ini menawarkan untuk menyeberangkan mereka satu-satu, menyeberangkan Kleting Biru dan Kleting Abang. Tetapi ada syaratnya. Yuyu Kangkang meminta upah. Upahnya yaitu permen yang mau dibawa untuk melamar Ande-Ande Lumut. Akhirnya Kleting Abang dan Kleting Biru menyetujui anak-anak. Padahal permennya itu harus sampai ke Ande-Ande Lumut dalam jumlah yang genap loh anak-anak. Tapi kok ini sebagian diberikan kepada Yuyu Kangkang. Kleting Abang dan Kleting Biru bergantian diseberangkan oleh Yuyu Kangkang. Pertama Kleting Abang, dan disusul Kleting Biru. Tidak lama mereka sudah sampai di desa Dadapan dan segera menuju ke rumah Mbok Rondo Dadapan untuk melamar Panji Asmoro Bangun. Ande-Ande Lumut kan sedang menyamar, lupa bude. Nah, kemudian Ande-Ande Lumut menghitung. Alah, ternyata jumlah permennya Kleting Abang dan Kleting Biru itu tidak genap. Maka Ande-Ande Lumut tidak menerima lamaran mereka, dan mereka disuruh pulang kembali ke rumahnya. Wah, sedih. Kleting Abang dan Kleting Biru menangis sambil berjalan pulang. Bagaimana ya dengan Kleting Kuning? Kleting Kuning ternyata sudah sampai di pinggir sungai. Melihat sungai yang besar dengan arus sungai yang deras, dia pun sama seperti saudara angkatnya tadi, si Kleting Abang dan Kleting Biru. Kleting Kuning pun merasa takut untuk menyeberang. Kemudian datang Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang kembali meminta permen kepada Kleting Kuning. Tetapi Kleting Kuning tidak mau memberikan. Kan permennya mau dipakai untuk melamar Ande-Ande Lumut. Kleting Kuning sangat menjaga janji itu, maka dia tidak bersedia memberikan permennya kepada Yuyu Kangkang.
Kleting Kuning kemudian teringat bangau tadi memberinya cambuk, dan Kleting Kuning pun mengarahkan cambuknya ke sungai. Seketika sungai menjadi kering, anak-anak. Yuyu Kangkang kebingungan, kan dia tidak bisa hidup tanpa air. Kemudian dia minta ampun pada Kleting Kuning dan mau menyeberangkan tanpa meminta permen. Nah, akhirnya air sungai kembali lagi, gak jadi kering. Dan Yuyu Kangkang mengantar Kleting Kuning menuju desa Dadapan. Di sana, Kleting Kuning bertemu dengan Ande-Ande Lumut dan menyerahkan permen. Ande-Ande Lumut sangat gembira karena jumlah permennya masih genap, dan dia pun akhirnya menerima lamaran Kleting Kuning. Keduanya menyadari bahwa ternyata si Ande-Ande Lumut itu ya Panji Asmoro Bangun, sedangkan Kleting Kuning itu adalah Dewi Sekartaji. Mereka akhirnya bertemu lagi dan bersama-sama pulang ke kerajaan Jenggala. Nah, bagus toh ceritanya anak-anak. Bude kasih kalau cerita ya yang bagus-bagus. Soalnya ceritanya khusus buat anak-anak TK Bina Kasih yang Bude Kasih sayangi. Sudah dulu ya anak-anak, Bude Kasih mau belanja ke pasar dulu. Anak-anak belajar dengan Bu Guru lagi ya. Oke, sudah dulu ya anak-anak. Dadah.